Puji Tuhan, renungan hari ini temanya adalah keberanian dan kepercayaan dalam rencana Allah. Ini berbicara mengenai Esther dan Mordekai, pamannya yang berasal dari kitab Esther ya, yang kita baca hari ini ya. Sebagai pendahuluan, memang kitab Esther ini adalah salah satu kitab unik yang dalam Alkitab ini memang tidak menyebutkan nama Allah secara eksplisit. Namun melalui kisah Esther dan Mordekai kita melihat bagaimana Allah bekerja di balik layar untuk menyelamatkan umatnya. Latar belakangnya Raja Ahasiweros atau Xerxes, Raja Persia, memerintah dari India hingga Ethiopia. Kemudian Ratu Esther, ini tokoh-tokohnya ya, seorang wanita Yahudi yang menjadi ratu setelah Ratu Wasti diturunkan dari tahtanya. Kemudian Mordekai yang ketiga adalah sepupu dan pengasuh Esther, seorang Yahudi yang tinggal di Susan. Nah, kita akan baca sama-sama di tantangan dan keputusan di Esther 2 ayat 1 sampai 14. Kita baca bergantian ya. Kan ada di situ ya. Ayat 1 dan kemudian nanti Pak Sahab, kemudian berputar Bu Herma, Bu Marta, Ibu Nina sampai istri saya, kembali saya lagi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda, raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut di dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayang ke bagian yang terbaik dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh mereka. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para hundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya.
ketika Esther Sudah. Iya. Nah, puji Tuhan, jadi bagaimana ya perawatan sebelum menghadap raja itu sampai setahun loh. 6 bulan ini gitu ya. Nah, ancaman Haman seorang pejabat tinggi merencanakan pemusnahan semua orang Yahudi di kerajaan Persia. Reaksi Mordekai mendengar itu, ya Mordekai mengetahui rencana ini dan meminta Esther untuk menggunakan posisinya sebagai ratu untuk menyelamatkan bangsanya. Keputusan Esther awalnya ragu karena mendekati raja tanpa undangan bisa berakibat kematian. Namun setelah Mordekai mengingatkan bahwa mungkin dia diangkat menjadi ratu untuk saat seperti ini, Esther memutuskan untuk bertindak dengan berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Dia 16 ya. Keberanian dan kepercayaan, puasa dan doa. Esther meminta semua orang Yahudi di Susan maksudnya untuk berpuasa selama 3 hari sebelum dia mendekati raja. Tindakan berani Esther mendekati raja dan mengundang raja serta Haman ke perjamuan yang dia adakan. Di perjamuan kedua, Esther mengungkapkan rencana jahat Haman. Tentang penyelamatan, Raja Ahasiweros marah dan memerintahkan agar Haman digantung di tiang yang dia siapkan untuk Mordekai. Orang Yahudi diselamatkan dan Mordekai diangkat ke posisi tinggi di kerajaan. Nah, sebagai aplikasi buat kita adalah keberanian dalam iman. Seperti Esther, kita dipanggil untuk berani dalam iman kita bahkan ketika menghadapi risiko yang besar. Jadi luar biasa, jadi keberanian Esther itu karena dia mesti menyumbang maut kalau dia sampai berani seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan dan pada rencana Allah. Percayalah bahwa Allah memiliki rencana yang baik bagi kita meskipun kita tidak selalu melihatnya secara langsung. Kayak rencana Allah sang sutradara itu dari awal sampai akhir sudah tahu. Kita itu tengah-tengah hari ini kita baru tahu dan ke depan itu baru rencana. Semoga Tuhan mengabulkan begitu ya. Tetapi Tuhan sudah rancangkan dengan luar biasa. Peran dalam rencana Allah. Setiap kita memiliki peran dalam rencana Allah seperti Esther, kita mungkin ditempatkan di posisi tertentu untuk tujuan yang lebih besar. Sebagai penutup, kisah Esther dan Mordekai mengajarkan kita tentang keberanian, kepercayaan dan peran kita dalam rencana Allah. Marilah kita belajar dari teladan mereka dan berani melangkah dalam iman, percaya bahwa Allah selalu bekerja untuk kebaikan kita. Jadi saudara sekalian, orang yang memiliki keberanian karena dia memiliki kepercayaan. Dan kenapa dia percaya? Karena dia tahu bahwa Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Puji Tuhan, Hadasa si Esther ini merupakan anak yang ditinggal orang tuanya sejak muda. Kemudian pengasuhnya adalah Mordekai ini yang dia mencoba untuk tidak menunjukkan siapa mereka, ya. Sampai pada akhirnya itulah yang menjadi tantangan. Mungkin kita juga ditempatkan di lini-lini tertentu untuk menjadi alat Tuhan. Puji Tuhan, itu yang bisa kita ambil dari pembacaan hari ini. Kiranya kita diberkati. Kita akan berdoa selanjutnya.